Baik, selamat pagi teman-teman. Karena hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang study lagi berdasarkan kelompok sebelumnya, refleksi yang kira-kira refleksi apa yang bisa kalian lihat kemarin kan mereka pakai active learning. Nah itu kan dari siswanya juga berbagai macam-macam sifatnya. Kira-kira dari kalian itu refleksinya apa dan bagaimana sih solusi untuk mengatasi supaya research study kita hari ini juga berjalan dengan lancar? Menurut saya dari research study yang kemarin ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya. Terus kemarin pada saat praktik juga mereka itu masih banyak siswa-siswa yang memegang handphone, jadi tidak fokus ke dalam pembelajaran, jadi dia fokus memainkan gitu ya. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Mungkin yang saya ingin menambahkan kalau benar banyak yang masih kurang memperhatikan apa yang dipresentasikan temannya, mungkin ada juga yang tidur-tiduran di pojok ruang kelasnya. Karena bisa dilihat dari yang kemarin ya masih banyak beberapa siswa yang beberapa dilakukan saat guru mengajar. Kira-kira nih ya untuk presentasi kita nih kita bakalan pakai desain pembelajaran seperti apa? Berdasarkan permasalahan tersebut, mungkin saya ingin menyarankan ya untuk presentasi sekarang mungkin kami akan menggunakan desain pembelajarannya itu cooperative learning dengan model jigsaw dengan menggunakan teaching card, di mana nantinya dalam kelas pembelajaran siswa itu akan dibagi beberapa kelompok dan tujuannya itu agar si siswa dapat menjelaskan materi tersebut dengan teman kelompoknya seperti itu. Mungkin saya ingin tanya untuk kelompok itu akan dibuat kelompok besar atau kelompok kecil? Kelompok karena dalam satu kelas ini kan hanya ada 20-an siswa ya, jadi mungkin menurut saya dibagi kelompok dua besar, kelompok besar dan dua kelompok. Baik, berarti untuk desain itu pakai jigsaw dan untuk materinya bagaimana apa yang akan disampaikan? Mungkin untuk materi kita bisa menggunakan materi ekosistem ya. Jadi nanti dari kelompok yang pertama itu bisa dibagi materinya mengenai komponen biotik dan abiotiknya. Kemudian untuk kelompok yang kedua bisa untuk fokus di rantai makanannya gitu. Jadi nanti mereka bisa untuk berdiskusi kelompok dulu, kemudian masing-masing dari kelompok akan presentasi di depan sehingga mereka bisa mendiskusikan atau menjelaskan hasil diskusinya kepada teman kelompok yang lain. Jadi semuanya itu bisa lebih aktif dalam belajarnya gitu. Kira-kira ekosistem apa yang akan kalian buat? Mungkin yang lebih terdekat tuh Sawah. Mungkin karena udah sepakat ya untuk desainnya apa dan juga materinya sudah dapat, mungkin kita lanjut ke pembagian job desk ya. Mungkin siapa yang akan menjadi guru modelnya? Saya sepertinya bersedia untuk menjadi guru model. Berarti untuk guru model sendiri kan fokusnya kan mengajarkan di mana materi tersebut kepada murid-muridnya. Lanjut untuk observer, kira-kira siapa yang mau jadi observernya? Boleh, saya bersedia untuk menjadi observer dalam fokus itu materi siswanya. Selanjutnya ada Saya observer dalam fokusnya pada media pembelajaran. Saya juga bersedia untuk menjadi observer bagian fokus dalam manajemen waktu. Udah ada observer siswa, media, sama manajemen waktu dan juga guru model. Ini karena udah sepakat juga ya, udah ditentuin desain, terus materi, pembagian job desk-nya juga udah sepakat. Mungkin kita bisa lanjut ke tahap pelaksanaannya dan saya harap semoga pembelajaran kita hari ini di lesson tadi ini bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk mulai berdoa.
sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdua minta pembelajaran masing-masing berdua. Silakan. Dua dicoba. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, itu akan memberikan salah satu gambar. Kita bisa lihat. Bisa lihat ini gambar apa, anak-anak? Oke, kita bisa sebutkan sebagai salah satu ekosistem. Yes. Nah, mungkin ada yang bisa menunjukkan ada komponen apa saja di dalam gambar ini? Ya, boleh disebutkan untuk konsumennya seperti siapa, kemudian produsennya siapa, apa? Ya, bagus. Mungkin kalau misalnya dari salah satu nih komponen yang di dalam gambar ini tidak ada, apa yang akan terjadi dalam ekosistem tersebut? Oke, benar banget. Jadi akan mengalami ketidakseimbangan ekosistem. Oke, jadi hari ini materi kita akan mengetahui nih bagaimana ekosistem yang ada di sawah. Mungkin nanti saya akan membagi anak-anak menjadi dua kelompok ya. Ada kelompok satu nanti akan membahas mengenai komponen biotik dan abiotik. Kemudian untuk kelompok dua akan membahas mengenai rantai makanan. Oke. Untuk kelompok satu, jadi nanti itu kan ada titik pas ya. Nanti titik pasnya digunakan untuk anak-anak sebagai bahan belajar dan juga bahan diskusi. Nah, saya harap agar teman-teman semua yang dalam kelompok ini bisa aktif berdiskusi karena nanti setiap kelompok akan maju untuk melakukan presentasi. Untuk diskusi akan saya berikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Untuk anak-anak yang ada di kelas boleh untuk memberikan diskusi ya. Nanti mungkin untuk yang komponen biotik abiotik bisa dijelaskan kayak fungsinya apa dari masing-masing. Kemudian kan disingkat ada beberapa pertanyaan. Nanti dalam presentasi kalian juga harus menjawab pertanyaan tersebut. Ya boleh silakan. Ya itu buat dijelaskan aja, nanti pertanyaannya juga dijelaskan aja, nggak perlu ditulis. Ibu emang tikus akan ini beres? Kan tikus kan salah satu hewan omnivora ya, jadi dia bisa makan tumbuhan ataupun dia makan daging-dagingan gitu. Iya, dia juga makan biji-bijian, juga bisa kan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian kan termasuk dalam. Oh iya, berlangsung masuk ya. Iya, betul. Coba kepada grup juga saya mau tanya nih, kalau sebenarnya berdasarkan fungsi kalian tadi, coba kalau misalnya dari ekosistem yang kalian amati tersebut, itu kalau yang paling penting itu menurut kalian mana? Produsen. Kenapa produsen? Karena produsen memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dan juga energinya itu bisa digunakan kepada kebutuhan kalau misalnya ada populasi yang berkurang, kalau itu ada kakak ya. Nah, kalau kakaknya berkurang, apa yang akan terjadi? Kalau kakaknya berkurang, vaksin satu ya dibelah semakin meningkat, sehingga produsennya itu tuh semakin habis gitu, semakin habis. Terus boleh juga kehilangan makanannya, karena kehilangan pasti lebih tinggi. Coba untuk Hadiansyah, kalau ibu bagaimana dengan dampak dampak bagi tumbuhannya kalau misalnya tadi kalau kakaknya meningkat? Kalau kakaknya meningkat sekarang dari dampak semuanya itu kan ini kalau kakaknya lagi tinggi tumbuhannya bisa tumbuhnya semakin berkembang dong. Iya, karena bawahnya kan dimakan ini dari kelompok satu, saya bertanya kalau cahaya ini termasuk komponen penting dalam apakah dia termasuk komponen penting dalam ekosistem? Kenapa juga? Ya, nah untuk dia bisa direview. Nah kalau sebenarnya ini jadi kalau nggak ada matahari, nah apa yang terjadi? Semuanya bisa produsennya akan berkurang. Oke, bagus. Nanti diskusinya jangan lancar boleh. Lanjutkan lagi diskusinya teman-teman sebelum nanti kita akan presentasi. Untuk waktu sesi diskusinya kita sudah ya anak-anak. Saatnya sekarang kita akan melakukan presentasi. Nanti mulai dari kelompok satu dulu. Biar kelihatan nih tadi siapa yang diskusi, siapa yang mulai diskusi. Ya, boleh anak-anak silakan maju.
sponsornya. Oh, udah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, komponen biotik dan biotik. Jadi komponen biotik itu termasuk yang makhluk hidup. Saya akan menjelaskan kalau yang biotik itu komponen dari makhluk yang hidup. Oh iya, komponen sih. Komponen dari Terus kita juga nomor satu itu pertanyaannya apa tumbuhan termasuk komponen penting dalam ekosistem. Nah, boleh kita jawab. Karena tumbuhan itu adalah produsen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau misalnya ada tropik satu sampai yang berbawah ini produsen hingga yang atas yaitu konsumen. Jadi kalau misalnya si produsennya itu terganggu ataupun tidak ada, maka mempengaruhi tropik yang lainnya. Makanya tumbuhan itu penting banget untuk keseimbangan ekosistem. Menurut itu, pertanyaannya apa yang terjadi jika ekosistem tidak mendapat cahaya matahari? Boleh selalu jawab. Nah, sama tadi kayak kita bilang, jadi matahari itu salah satu komponen yang emang penting buat ekosistem. Salah satu fungsi dari cahaya matahari itu untuk fotosintesis tumbuhan. Jadi kalau misalkan mataharinya ini, sinar matahari ini tidak ada, otomatis tumbuhan itu tidak bisa berfotosintesis. Mungkin gaji mana bagian? Ya betul. Tumbuhan itu perlu cahaya matahari untuk berfotosintesis. Kalau kita juga berfotosintesis, berarti dia nggak hidup. Mungkin lanjut di nomor 3, produsen, konsumen, dekomposer. Karena produsen akan menghasilkan makanan sendiri, konsumen akan memperoleh makanan dari organisme lain, dan dekomposer akan beradaptasi sama virus. Nah, pertanyaan itu, mengapa dekomposer penting dalam ekosistem? Mungkin ada yang menjawab. Mungkin saya jawab. Jadi dekomposer itu penting dalam ekosistem ada dekomposer itu mengalihkan konsumen yang mencari juga. Jadi kalau misalnya konsumen itu udah mati, ada yang mengalihkan itu sih dekomposer ada tidak tertutup sih seluruh dari semuanya. Mungkin apa lagi boleh kita hidup. Oke, mungkin dari dekomposer, maka pada topik yang lainnya kita nanti tidak ada mulai. Dan juga ini juga pengaruh untuk topik satu produsen, yaitu pada tumbuhan. Jika tidak adanya dekomposer, maka konsumen yang mati itu tidak akan tertular secara alami atau akan menjadi kebutuhan di suatu ekosistem itu, dan akan menimbulkan suatu tidak seimbangan pada ekosistem tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan diskusi kami. Mungkin bisa dimulai ya, Bianca. Oke, jadi ada kan mekanisme ada nomor 4. Nah, itu ada mana tadi ada makanan itu proses perpindahan energi melalui peristiwa makan atau makan dan makan. Nah, ini ada pertanyaan dari nomor 4. Apa yang terjadi jika populasi kata itu menurun dari yang lain? Jangan lagi jawab. Ya, baik. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini kan pertanyaannya kan apa yang terjadi jika populasi kata itu menurun? Nah, katakan di posisi sini ya teman-teman, misal kata tinggi ya. Oke, sebenarnya. Ya mungkin kalau kayak gini bisa disebutkan aja baru jadi sama ini. Boleh ya? Oke, baik. Yang pertama itu si polister produsennya. Nah, terus itu ada tikus sama belalang pakai konsumen satu, terus ada beberapa yang konsumen satu. Nantinya di papan naik ke sini itu ada ular pakai konsumen dua dan juga sebagai konsumen yang terakhir puncaknya. Baik, misalkan katakan konsumen B ya, misalnya ini hilang kan otomatis kan tingkat belalang itu kan makin banyak. Nah, otomatis makan tumbuhan ini kan otomatis malah semakin berkurang. Kurang. Ya, karena dimakan sama belalang karena si kakak ini kan nggak ada ya. Nah, sebenarnya kalau kakak ini nggak ada, ular pun juga kekurangan makanan karena kakak nggak ada, dan begitu juga misal kakak nggak ada, ular kekurangan makanan, ular pun juga kekurangan makanan, dan tidak ada yang bisa. Oke, lanjut ke soal kelima. Di sini ada aliran energi. Jadi aliran energi itu energi yang mengalir dari produsen ke konsumen dan energi yang terdapat pada produsen. Nah, sini ada pertanyaan mengapa energi semakin tinggi pada tingkat profit tinggi. Boleh jawab ya? Pertanyaannya, kenapa energi itu semakin sedikit pada tingkat profit tinggi? Maksudnya profit tinggi itu adalah bisa dijelaskan tadi ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, dan konsumen tiga. Nah, konsumen dan profit yang tertinggi itu ada di konsumen yang ketiga. Kenapa energi semakin sedikit? Ibaratnya seperti yang pertama, kalau misalkan rumput itu memiliki energi 10 kilojoule. Nah, energi 10 kilojoule itu akan dimakan oleh belalang. Nah, belalang itu akan menggunakan energinya sebagian untuk hidup, sebagian untuk bernafas, sehingga energi yang akan diberikan oleh konsumen buaya itu adalah kakak itu akan semakin berkurang. Nah, akan seperti itu pada tingkat tingginya seperti itu. Oke, selanjutnya boleh lagi. Ya, selanjutnya ada yang menarik pada simbiosis. Simbiosis itu yaitu saling menguntungkan satu itu, yaitu satu yang diuntungkan yang satu yang netral. Sedangkan kalau simbiosis pada simbiosis itu yaitu satu yang diuntungkan satu dirugikan. Dan pertanyaan, apa contoh simbiosis yang diuntungkan kita? Boleh jawab ini. Jadi kalian contohnya sendiri kan? Jadi ini ada kuku sama bunga. Nah, jadi kuku ini bang juga di bunganya. Jadi dia termasuk simbiosis mutualisme. Kenapa bisa disebut simbiosis mutualisme? Yang pertama dari POV dari si kukunya dulu. Si kukunya ini dapat nektar atau madu yang dihasilkan dari bunga. Nah, kalau dari POV bunganya sendiri, jadi bintang sari yang berada di bunga ini bakal menempel di tubuh aplikasi si kuku. Jadi ketika kuku itu pergi dan menjadi bunga lain, benang sarinya itu bakal menempel di bunga lain. Jadi sehingga dia si bunga ini mendapatkan variasi genetik atau mendapatkan reproduksi yang cukup banyak. Jadi selain menguntungkan jadi kuku mendapat nektar, kalau dari sisi bunga itu mendapatkan hasil bunga yang berbuah dari tumbuhan bunga lain seperti itu. Jadi atau disebutkan kalau itu adalah penyakit. Komentarisme sama Maya. Pemahaman dari itu gimana kalau itu yang bersihkan sama kalau kalian itu ada tiga. Nah, mereka sebenarnya aliran dari yang tingkat sekarang dan seterusnya. Nah, daripada sisa makanannya itu, masuk ke dalam mudah makanya sini akan berikan untuk juga
berfungsi tentunya itu. Selain itu juga di sini kita memerlukan untuk membantu dia dalam pergerakan kepada dia itu di badan si ikan hiu, dan itu akan membantu pergerakan dia untuk maksudnya cara berenang tapi sulit tidak tepat. Makanya disebut kalau misalnya ikan hiu ini akan mendapatkan kerugian apapun, dia akan tidak kehilangan sesuatu, tapi dia sehingga dia akan mendapatkan keuntungan dari si ikan hiu. Jadi itu dari untuk parasitisme mungkin dari sudut pandang saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian simbiosis parasitisme. Nanti berdasarkan gambar di sini ada kulit manusia, kemudian di atasnya ada nyamuk. Yang mana ini merupakan salah satu contoh dari simbiosis parasitisme, yang dimana si nyamuk ini akan merusak darah dari manusia. Jadi manusia yang masuk ikan, karena darahnya rusaknya bersihkan nyamuk masuk itu kan di mana dia mendapatkan darah dari manusia. Oke, sekian presentasi dari kami yang sudah diberikan oleh Ibu Alga. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah dari kedua materi tersebut, apakah ada dari anak-anak yang ingin ditanyakan terkait materi rantai makanan dan juga mengenai ekosistem? Sama ya, kalau untuk jaring-jaring makanan, setahu ibu kalau jaring-jaring makanan itu dia tetap ada dari tingkat produsen dulu, kemudian ke konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Cuma kalau untuk jaring-jaring makanan dia sepertinya agak lebih kompleks ya daripada rantai makanan. Seperti itu. Jadi kemungkinan dari lingkungan itu bisa ada produsen dulu itu 2. Iya bisa, betul. Oke. Baik, apakah ada dari anak-anak lain, apakah ada ingin ditanyakan mengenai materi hari ini atau mungkin memberikan saran dan tanggapan? Cukup, oke. Baik, jadi untuk kesimpulan materi kita pada hari ini, adakah yang ingin memberikan refleksi dulu nih dari anak-anak semua? Refleksi mungkin kepada Vika, kepada yang memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini, dipersilakan. Oke, jadi mungkin refleksi kita hari ini kita mengetahui ya teman-teman apa itu rantai makanan dan juga organisme yang termasuk biotik dan juga abiotik. Teman-teman mengetahui alur rantai makanan itu dari produsen hingga ke konsumen, satu hingga ke pemeriksa. Jadi kita lebih bisa kuat lagi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kalau misalnya satu ada kurang, maka akan mempengaruhi rantai-rantai lainnya seperti itu. Mungkin dari kita cukup dulu. Oke, baik, terima kasih Vika. Selanjutnya karena dari kelompok sini sudah, dari kelompok sini kepada Ana Syifa mungkin bisa memberikan refleksinya. Saya mungkin kita jadi tahu kan peran ekosistem, peran produsen, peran redaktur, tikus dan lain-lain itu apa di ekosistem. Segitu saja dari saya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Vika atas perhatiannya. Jadi untuk kesimpulan dari materi ini, jadi komponen dari biotik maupun abiotik itu sangat berperan penting ya dalam suatu ekosistem, terutama dalam suatu rantai makanan juga gitu. Baik, mungkin karena materi pembelajaran pada hari ini telah usai dan juga waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa kepada ketua kelas. Silakan. Nah, baik, kita sudah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bisa itu dimengerti dan sudah dipahami untuk kedepannya lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, akhirnya berdoa untuk teman dan teman masing-masing. Berdoa, silakan. Doa dicukupkan. Oke, baik, saya tutup kelas pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena tahap pelaksanaan tadi sudah selesai, kita lanjut ke sesi refleksi. Mungkin dari guru model dulu ya yang bisa disampaikan gimana pengalamannya saat tadi mengajar. Oke, baik, terima kasih untuk refleksinya tadi. Alhamdulillah dari siswanya itu cukup aktif. Mereka aktif dalam diskusi maupun dalam presentasi. Jadi mereka saat presentasi itu bisa menjelaskan semuanya karena dalam diskusinya mereka juga terlihat saling berdiskusi. Namun pada awal-awal diskusi mungkin masih ada beberapa siswa itu yang diam gitu, jadinya nggak ikut diskusi. Tapi setelah ditegur, setelah diajak oleh temannya, mereka tetap mau ikut berdiskusi. Kira-kira dari berbagai kelompok itu ada beberapa, kan di dalam satu kelompok ada beberapa siswa nih. Di beberapa siswa itu kira-kira bisa dilihat nggak ada berapa anak yang pasti misalnya 1 atau 2? Terlihat kalau dari kelompok 1 tadi terlihat aktif semua, terlihat berdiskusi semua. Namun di kelompok 2 tadi ada beberapa siswa, sekiranya ada 2 sampai 3 siswa yang tidak ikut berdiskusi gitu, yang hanya asik dan fokus main handphone sendiri aja. Ini boleh dilanjut ke observ kelas 1. Tadi setelah saya mengamati proses pembelajarannya, terlihat bahwa siswa itu ada beberapa yang memang sudah memahami konsep pembelajarannya, yaitu materi kan ekosistem ya, dan juga tadi ibu gurunya itu sudah memberikan semacam tugas kelompok
yang dimana nanti siswanya itu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan terlihat juga ada beberapa siswa yang memang sudah paham sama materinya, ada juga yang masih kurang paham gitu. Bagaimana komponen abiotik, lalu urutan makanannya gitu, sehingga mungkin untuk beberapa siswa yang belum paham nantinya dia juga akan maksudnya lebih belajar lagi gitu supaya dia lebih paham. Pada saat tadi saya mengamati dalam media pembelajaran itu cukup kurang besar, jadi tidak terlalu terlihat ke belakang sehingga banyak ada siswa yang masih bertanya gitu, yang mana bagian mana kan gagal terlalu kecil. Terus beberapa siswa sudah aktif dalam berdiskusi dan mengamati. Kalau menurut saya dari pembagian waktu ya, tadi simulasi berjalan dengan cukup baik. Tapi namun pada saat pembagian kelompok, pada saat mereka presentasi ke depan itu untuk waktu itu beda. Jadi kelompok satu hanya 5 menit dan kelompok kedua itu mereka mempresentasikan hampir 9 menit. Jadi perbedaan waktu itu tidak sesuai dengan yang di awal. Kalau dari pembagian waktu sih Mungkin saya izin nambahin terkait respon siswanya karena saya mengamati sendiri. Jadi untuk respon siswanya itu tadi mereka emang semua memperhatikan saat gurunya menjelaskan, lalu saat berdiskusi pun kan berkelompok ya, itu juga benar yang sudah dibilang tadi pada guru model dan juga beberapa observer. Ada beberapa siswa yang kelihatannya pasif, masih sibuk main gadget sendiri, terus sibuk mainannya dia sendiri. Tapi beberapa siswa lainnya di dalam kelompok itu juga sudah fokus untuk mengikuti bagaimana materi hari ini. Terus selanjutnya kira-kira karena kita udah menerapkan dengan model digital dan juga materi ekosistem hari ini, mungkin untuk kedepannya refleksi dari kalian ada nggak supaya tidak terjadi lagi pada saat kegiatan ekosistem? Mungkin saya ingin memberikan refleksi untuk kedepannya bisa dibuat model pembelajaran atau kita menggunakan model yang lebih aktif di siswanya, mungkin dengan sedikit permainan atau games gitu, kayak mungkin kartu gambar atau mungkin mereka memainkan peran gitu, jadinya mereka benar-benar aktif dan tahu ya, dan terlibat gitu, dan tahu materinya apa, kenapa dia bisa begini, kenapa bagaimana proses bisa terjadi, mungkin seperti itu. Dan ada tambahan dari yang lain? Mungkin saya ingin menyampaikan juga tadi kalau misalkan untuk refleksi untuk kelompok tadi yang akan datang itu, ketika menggunakan media pembelajaran mungkin dapat dibikinnya itu lebih besar supaya siswa yang duduk di belakang itu dapat terlihat dengan jelas posisi-posisinya ataupun gambar-gambarnya bagaimana, seperti itu. Sudah cukup. Karena udah cukup ya, udah tersampaikan semua, dan hari ini juga saja berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk teman-teman atas kerjasama, saran dan masukannya. Saya tutup diskusi pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.